Halo, selamat datang di tutorial Ultimate episode 2. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Mathematica, yaitu software yang digunakan di mata kuliah pemodelan matematika. Dan beginilah outline-nya. Pertama, kita ada pengenalan, terus operator, fungsi, grafik, list, dan pemrograman fungsional dan package. Nah, apa itu Mathematica? Nah, Mathematica ini adalah sistem aljabar komputer dari Wolfram Research yang dikembangkan pada tahun 1948. Nah, fitur-fitur yang ada di Mathematica terdiri atas komputasi berupa simbolik dan numerik, visualisasi grafik, bahasa pemrograman, pengolahan kata atau word processing, computable data, computable document format, computable notes engine, dan MATLAB untuk komunikasi dengan sistem lain. Nah, implementasi Mathematica ini banyak sebagai komputasi matematik, baik simbolik maupun numerik, pengembangan algoritma dan aplikasi, pemodelan dan simulasi, eksplorasi analisis dan visualisasi data, visualisasi proses, komputasi interaktif. Nah, sistem di Mathematica ini ada dua macam, yaitu front end dan kernel. Front end berupa terbuka interface dengan lingkungan kerjanya yang disebut dengan notebook, sedangkan kernel tempat komputasi matematik. Nah, begini tampilan depan dari Mathematica ya, yang disebut sebagai notebook. Dan ini paletnya untuk dapat memberikan notasi matematika ke notebooknya. Dan Mathematica ada sistem help yang bisa digunakan untuk mencari sesuatu jika kita tidak tahu apa-apa. Nah, karakteristik dasar dari Mathematica ada berupa case sensitif yang bisa dibaca di layar. Nah, sintaks dasar dari Mathematica di atas fungsi perintah built-in Mathematica yang terdiri atas dimulai dengan huruf besar, tanpa spasi, tanpa underscore, tanpa hyphen. Nah, beberapa contoh fungsi built-in seperti fungsi log atau parametric plot. Sedangkan fungsi baru kita bisa definisikan fungsi yang baru seperti fungsi mysquared untuk mencari akar kuadrat. Nah, di sini ada sintaks dasar yang bisa dipakai seperti kurung siku yang digunakan sebagai argumen fungsi, terus kurung biasa untuk mengumpulkan operasi, dan kurung perawal yang digunakan untuk mendefinisikan list, domain, dan iterator. Dan kurung siku dua kali sebagai indeks, dan kurung biasa dengan bintang di dalamnya sebagai komentar. Dan untuk mendeklarasikan variabel bisa menggunakan tanda sama dengan atau fungsi set. Terus untuk kesamaan
itu sama dengan dikali penggabungan ekspresi atau tahap tampilan, contohnya seperti yang tertera pada Nah, kita kan akan membahas tentang fungsi. Nah, fungsi matematik dasar, fungsi built-in yang ada di matematika seperti ups untuk nilai mutlak, mod untuk mencari sisa, floor untuk fungsi floor ceiling untuk fungsi tangga, dan seterusnya. Nah, contohnya kita akan set angka 5 dengan variabel A, B sama dengan 0, C sama dengan 8. Z kita akan terus A dibagi B, kita akan set ke variabel Z. Dan contoh lainnya bisa ditengok saja di sini. Nah, fungsi dasar analisis stat di sini terdiri atas fungsi min untuk fungsi minimum, max, maksimum, min untuk menampilkan perkataan, median untuk menampilkan median, completeness untuk menampilkan lulus, standard deviation untuk menampilkan standar deviasi, variance yang untuk menampilkan ragam, total untuk menampilkan jumlah, produk untuk menampilkan hasil kali, dan seterusnya. Nah, untuk mendefinisikan fungsi, kita bisa menulisnya seperti ini. F dengan hukum siku, terus X underscore. Dan untuk sama dengan, dan diikuti dengan titik 2 sama dengan X tambah 3. Gitu. Nah, contohnya, kalau kita mau mendefinisikan luas lingkaran seperti ini, luas lingkaran kurang buka R underscore kurang tutup, terus titik sama dengan pi R kuadrat. Nah, kalau fungsinya kita evaluasi akan masukkan nambah pi. Nah, operator di matematika terdiri atas aritmatik, relasional, dan logik. Nah, operator aritmatik ada pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang. Contohnya, kalau kita mau makan perkalian dua bilangan, berarti kita akan menggunakan bintang. Kalau untuk melakukan pembagian berarti kan menggunakan slash. Nah, untuk operator relasional ada double sama dengan dan dia akan masukkan nilai benar atau salah. Nah, untuk double sama dengan untuk membandingkan dua bilangan yang sama gitu. Terus operator seru sama dengan itu sama seperti operator not atau bukan. Terus ada operator besar dari atau kecil dari. Nah, untuk beberapa operator ini
bisa kita tampilkan menggunakan shortcut seperti operator N menggunakan shortcut escape, escape dan simbol dan escape seperti itu. Nah, untuk flow control itu ada menggunakan fungsi if berupa kondisinya, terus jika kondisi itu benar akan menampilkan nilai yang true. Nah, jika kondisinya salah akan menghasilkan argumen yang terakhir. Nah, sekarang kita akan bahas tentang list. List itu terdiri atas pembangkitan, karakteristik, manipulasi, dan tampilan. Nah, untuk membuat list dapat dibangkitkan seperti menggunakan fungsi table, rank, array, identity matrix, dan diagonal matrix. Sedangkan untuk karakteristik bisa menggunakan fungsi length, dimension, count, select, atau cast. Dan untuk manipulasi bisa menggunakan take, drop, insert, append, prepend, deleted cases. Dan untuk tampilan matrix form, table form, grid, row, column. Dan sekarang kita akan memasuki pemrograman fungsional. Nah, pemrograman fungsional itu memetakan fungsi terhadap list dan beberapa fungsi-fungsi yang digunakan seperti map, apply, nest, fix point, fold, dan seterusnya. Dan beginilah pengenalan matematika hari ini, dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.